Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Iqbal Hafs ya. Nah, di konten kali ini guys nih, aku tuh lagi ke konveksi. Nah, konveksi yang ada di Cijerah. Cijerah itu di Bandung, dimana itu tuh masa kecil aku tuh di sini guys. Nah, sebelum melanglang buana ke sana ke sini, itu di Cijerah. Nah, jadi kan banyak yang suka nanya nih, pekerjaannya apa sih Kak Iqbal dan segala macem, kok nggak kerja-kerja ya? Iyalah, karena saya ada titisan Rafathar, jadi nggak kerja juga, cuan terus. Nggak, ketang bercanda guys. Jadi kadang aku ya jualan online shop, brand aku ya nih, aku lagi pakai bajunya guys, Hafs. Nanti ada Instagramnya di bawah. Dan ini konveksi, ini salah satu tempat produksinya guys, tempat pembikinan produk-produk aku tuh di sini. Nanti ada Instagramnya buat yang mau order-order baju juga boleh, bikin-bikin baju custom segala macem. Nah, aku ini konten ngedadak guys, jadi lagi ke konveksi, lagi biasa ngontrol kerjaan aku karena tidak digarap-garap ya sama vendor terbaik kita tuh, ada di belakang, in frame kamera, pakai baju biru yang suka agak lama gitu guys. Kalau ke Hafs nggak tahu ada dendam apa ya gitu, sebulan jadinya. Nah, di konten kali ini kebeneran banget ada temen aku ya, nih. Ini tuh temen kecil aku guys, jadi aku pengen chit chat aja sama dia nih, karena dia sama aku sama-sama udah menikah. Kalau dia duluan, dia udah punya baby guys. Dia udah punya baby, kalau aku menyusul sama Dior ya. Dan aku tuh mau chit chat aja nih, apa sih hal perbedaan dan atau misalnya perbedaan sebelum dan setelah menikah tuh gimana. Karena aku tuh emang sama dia saling ada aib atau saksi kayak gitu guys, karena aku sama dia sama-sama dulunya nakal dan segala macam, tapi akhirnya kita bisa sedikit pelan-pelan belajar untuk ke jalan yang lebih baik. Oke, kita langsung panggil. Ini namanya Zeriko guys, nanti aku cantumin Instagramnya. Bek, dipanggilnya Bebek, sini Bek. Nah guys, ini tuh si Kebek ya, dipanggilnya Bebek. Ini tuh jadi dulu dari SMP sama dia tuh bareng. Nah, dia tuh dulu di SMP kakak kelas aku guys. Beda setahun ya? Ya, beda setahun. Dia kelahiran 94, aku tuh 95. Nah, di dia orang rek nanya ya Bek ya. Jadi buat yang kalian gak ngerti Sunda, nanti ada ininya lah gitu. Jadi kita campur ya, Indonesia sama Sunda. Nah, Bebek kejual boga budak wae. Jadi gini guys, aku mau nanya ke dia, Bek, apa sih perbedaan sebelum dan setelah menikah tuh apa? Menurut Bebek yang paling terasa? Yang paling kerasa ya? Kalau Bebek sih jelas kayak main gitu ya. Terus aktivitas-aktivitas yang asalnya mungkin bebas, bisa kemana aja, mau ngapain kayak mau kemana. Ya sekarang udah nikah, ya ada yang membatasi sih sebenarnya. Membatasi ya, istri jadi membatasi, tapi tujuannya kan sebenarnya bagus gitu. Cuman ya untuk jadi awal susah. Jadi nggak bebas ya guys, intinya yang dia tuh emang dulu kan kemana-mana boy buaya guys. Tapi semenjak ada istri ya, itu juga maksudnya niat istrinya baik ya dan benar gitu. Nah, jadi itu perbedaan yang paling kerasa ya. Karena Bebek berapa bulan? Berapa ini pernikahan sekarang? Nikah tahun Juni, berarti setahun. Oh, udah setahun lebih guys. Nah, yang kedua aku mau nanya itu, rasanya nih selama setahun rumah tangga itu gimana sih? Sekarang kan apalagi dia udah jadi ayah guys gitu. Kayak nggak percaya anjir, di antara barudak ada Jai satu lagi guys yang kemarin gua prank minjem 200 juta. Itu dia juga udah nikah, cuman belum dikaruniai anak, mudah-mudahan cepatnya ya, gitu. Nah, ini Bebek doang yang baru dapat anak ya, dari dikasih amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu gimana, apa sih Bek rasanya rumah tangga? Itu gimana sih? Kalau sebelumnya kan pertanyaannya sebelum dan sudah, kalau sekarang yang dirasain apa? Sekarang yang dirasain pola hidup. Satu, pola hidup jadi lebih keatur lagi. Karena ada yang ingetin ya, satu. Mantap. Kedua, jadi apa ya, termotivasi untuk pengen jadi diri itu lebih baik, ingin bertanggung jawab untuk menjadi seorang kepala rumah tangga gitu. Gitu toh. Oh, enak geus tara ulin cabe-cabean ani-ani deui. Henteu. Atau curigana aya kene euy hiji dua mah. Nu nyangsa pisan ya leungitnya. Nah, itu guys, jadi menghilang semuanya gitu. Terus di rumah tangga itu yang ini sambil sharing aku juga, yang mau aku tanyain ke Bebek itu ya, ke Jericho ini soal uang, Bek. Kalau aku nih, aku sharing ya pribadi aku sama Dior, soal uang itu aku kayak belum ada obrolan harus nih sebulan segini atau misalnya harus segini, terus
ini apa aja, enggak. Jadi aku sama Dior tuh kayak masih, karena aku baru sebulan ya guys pernikahan, sebulan lebih, aku kayak masih meraba-raba. Jadi malah tuh istri aku tuh kayak Dior tuh kayak, udah jangan ngomongin uang, kita sejalannya aja gitu. Jadi yang jelas ya aku yang harus lebih tanggung jawab ya gitu. Cuman kalau ketika misalnya ada keperluan apa, dia tuh inisiatif, dia juga keluar. Nah aku mau nanya, kalau Bebek gimana Bek? Soal uang nih yang biar teman-teman tahu. Karena istri jadi real ibu rumah tangga, nah, jadi kan otomatis mungkin penghasilan dari Bebek doang nih. Full dari Bebek ya. Nah paling untuk awal-awal sih emang agak bingung ya nge-manage-nya gitu. Pasti. Antara misalkan anggaplah untuk makan sebulan gimana gitu kan, tetap terus apa ya? Oh itu kalau beat mah nomor 1. Wah, karena dia tuh banyak habis keluarin uang juga, sama kayak aku hobinya dulu suka modif motor guys. Gitu. Karena cornering cerita nama guys, musik Bandung mah cenah. Terus jadi ya awal-awal bingung ya. Tapi kesini apa seiring berjalannya waktu ya alhamdulillah lah, jadi bisa nge-manage juga dikit-dikit. Karena Bebek pun ke istri bukannya apa ya, jadi ke istri ngasih pembelajaran untuk dia tuh mau berapapun yang dikasih sama Bebek itu harus cukup untuk sebulan gitu. Bener, karena guys. ujung-ujungnya nanti selain untuk keperluan sehari-hari cukup, tapi kita juga harus punya pertimbangan, kita tuh harus bisa nabung meskipun sedikit-sedikit. Iya bener banget. Karena kedepannya kan tetap siapa sih yang nggak mau ya, semua orang kan pasti pengen punya rumah, pengen punya mobil lah, atau punya cita-cita apa kek gitu. Yang jelas kan nantinya kedepannya kalau punya anak, pengen lah ngebahagiain anak gitu kan. Gitu. Betul, karena gini guys, usia aku kan sama Jericho nggak beda jauh, berarti aku 26, dia 27. Nah di usia kita sekarang tuh ya ibaratnya kita masih merintis ya, kita masih merangkak nih pelan-pelan kayak cuan dan segala macam tuh. Kita disebut shuttle juga belum ya guys gitu, cuman kita kan harus berusaha, kalau nggak dari sekarang ya kapan kita memulainya. Nah lalu itu berarti soal uang ya guys, intinya saling mengerti dan saling, karena kekurangan pasangan itu bukan harus dikomentari apa diprotes guys, tapi kita saling mengisi ya, itu benar. Oke. Nah untuk rumah tangga sih kayaknya itu aja guys ya, karena aku sama dia, aku juga kadang nanya-nanya nih ke dia gitu kan. Soalnya ya ini di antara dulu kan kita di Cijerah ada guys tongkrongan ya gitu. Tongkrongan aku berarti yang udah nikah, yang duluan banget kan dia, Jais baru aku. Nah aku kayak nanya-nanya gimana sih asa terpercaya anjir, bae lama ulin peuting bebas guys, rekaman lagi bebas, rek terbalik, boga duit loba, punya uang banyak, ya kita yang ngabisin ya, foya sekarang nggak bisa, misi akhirnya tuh bisa, bahaya, mutasi BCAT, on check, jadi harus punya 3 rekening guys. Gue juga ada 3 rekening, enggak tapi bercanda. Tapi sekarang prioritas benar-benar emang rumah tangga. Nah yang sekarang next mau aku bahas tuh kayak awalnya nih sempet kepikir nikah tuh gimana, karena ya bisa dibilang aku sama dia dulu maksudnya liar guys. Liar dalam arti gini ya, kalau nakalnya laki-laki tapi dalam masih tahap batas, kita tetap tidak kriminal dan narkoba ya. Kita tidak kedua itu, maksudnya kita nakal di batas aja. Cuman kayak nggak percaya guys, aku awalnya dia nikah juga nggak percaya, dia apalagi kaget waktu aku nikah, kaget banget karena seorang Iqbal ya, maksudnya aku emang jujur buaya dulu gitu. Makanya sekarang ketemu istri gue kadal gitu, jadi nggak sayang bercanda. Jadi pas buaya sama kadal gitu. Dan aku sama dia sama ya, pengertian fuckboy itu luas guys sama buaya ya. Tapi maksudnya aku sama dia dulu kan wah kesana kesini gitu main, tiba-tiba merit, dan sempet kaget sih awalnya ya. Oh gini ternyata. Nah aku mau nanya soal masa lalu, ini masa lalu aja ya maksudnya. Jadi kok dulu suka clubbing nggak? Clubbing senang. Biasanya clubbing sama siapa Bek? Sama pacar, sama selingkuhan, selir, atau Bebek justru ke klub tuh nyari cabe-cabean? Nah karena rata-rata aku lihat, aku juga nggak munafik ya, kemarin sebelum pandemi, maksudnya kalau ngeliat situasinya, oh kadang laki-laki itu beda tujuannya ke klub. Kalau Bebek tujuan masuk klub tuh apa? Tujuannya awalnya sih apa ya, lebih ke refreshing gitu kan, karena ya kesibukan lah sehari-hari kerja apa. Refreshingnya gitu. Clubbing guys, ngeri. Tapi itu juga dulu
kadang sama aku bareng sama dia. bareng maksudnya. Cuman memang kita tujuannya nggak aneh-aneh. Kadang aku kalau merhatiin kan ada cowok itu yang nyari cewek Ada. atau kasar-kasarnya banget ngebungkus, guys. Sudah mabok dibungkus. Tapi pernah tuh. Kurang? Tuh. Nah, terus Jericho dulu berarti sama istri tuh, Putri itu pacaran berapa lama? Pacaran itu sekitar berapa tahun ya? Dari SMA. Mantap. Ada 7 tahun? Ada. Tuh. Ada. Ini yang patut dicontoh. 7 tahun nggak ngejagain jodoh orang, patut dicontoh, dinikahin. Gua sama mantan gua 6 tahun. Itu temennya si Guntur tuh yang di belakang pakai ini biru, 6 tahun pacaran, nggak nikah. Gua sama Dion beberapa bulan nikah, guys. Jadi jodoh itu emang jorok, jodoh itu nggak ada yang tahu. Tapi kita harus maksimal, guys. 6 tahun ngapain buang waktu ya? 6 tahun. Tuh sama si teman si Guntur tuh. Bebek pernah jadi kiper kalau sama dia. Anjing, goblok. Nggak, itu nggak harus dibahas. Buah Gitu, batu. Anjir, guys. Jadi kalian tuh, aku tuh dulu tuh sempat ngebual ya ke perempuan, aku sayang kamu, aku cinta. Itu bullshit kalau belum dinikahin menurut aku, guys. Tapi nggak apa-apa, itu namanya liku-liku pacaran. Itu aku juga ngalamin dulu, cinta monyet, cinta-cinta. Aku sayang kamu, aku cinta kamu. Ujung-ujungnya terkawin, nikah kan. Jadi tengah jamin gitu mah. Jadi guys, di lingkungan aku kecil, aku nih Cijerah tuh ya ada macem-macem, guys. Di bidang clothing nggak usah ditanya, aku punya Hafs, Jericho juga punya brand dia. Ada Adi Permana, Enyok, dia di bidang, wah, buat kalian yang motor, mobilnya mau dicat bisa ke dia. Mau dicat, mau Kevlar, Germo ada, Uti punya namanya ya, guys. Nanti aku cantumin Instagramnya. Ntar itu gitu. Jadi emang seru, guys. Nah sekarang aku tuh jadi jarang ke Cijerah. Sekalinya ke Cijerah ya aku ketemu teman-teman lama, cerita soal masa lalu tuh emang seru karena apa ya? Tinggal bentar lagi Guntur. Katanya ya Tur ya. Katanya Nih, bentar ini lagi. katanya bentar lagi, Bentar. baik awas baik. Nah, ini katanya bentar lagi nikah, guys. Doain aja ya. Nah, amin aku. Itu soal clubbing ya tadi aku bahas. Next, nah Jericho dulu selama sama Putri itu pernah melakukan perselingkuhan nggak? Mana pernah selingkuh tuh? Anjing aku, anjing. Baik weh. Nah ini mah guys, maksudnya yang udah ya. Namanya juga anak muda, liku-liku. Ini mah nggak apa-apa. Pernah tuh mana? Pernah. Siksa. Pernah. Asalnya pernah tuh guys. Parah Ya. anjing. Aing mah tara, urang mah tara. Anjing si di mana tara kalewat anjing. Gimana awalnya perselingkuhan? Sebenarnya kadang bingung ya. Dulu pernah tuh. Ya bolehlah dibilang selingkuh lah. Itu tuh sama temannya si Putri juga. Anjing. Gitu. Parah guys, jeung baturan sorangan sama teman sendiri. Tapi itu di luar dugaan. Oh, di luar dugaan. Jadi intinya Bebek dikenalin tuh sama si cewek itu tuh, sama si Putri dikenalinnya. Dikenalin terus ngobrol-ngobrol lah. Mana yang dikenalkan ku si Putri, kabaturan si Putri, nyawa mana bogo? Henteu heula. Oh, henteu heula tapi ujung-ujungna bogo. Ujung-ujungnya mah goblok, parah anjing. Tapi bukan Bebek yang mulai loh, bukan Bebek yang mulai. Jadi dianya emang yang apa sih waktu itu ya pulang bareng lah terus karena pakai motor kan waktu itu. Terus dia tuh tiba-tiba kayak meluknya tuh gitu. Terus Bebek aneh juga, kok gini ya? Tapi ya namanya cowok gak munafik, senang-senang aja kalau dipeluk sama cewek mah. Anjir, mantap. Jadi guys intinya jodoh parah, tapi positifnya ya kalau emang jodoh itu nggak kemana, akhirnya dia balik lagi nggak lama dan nikah, guys. Jadi itu mah ibaratnya gogodanya. Ya kalau ya bisa gogoda lah. Tapi sebenarnya yang baik dan benar itu, ini mah opini aku pribadi ya, bukan aku ngasih tahu apa opini aku. Kalau emang tahap pacaran belum ada tahap nikah serius ke jenjang pernikahan ya jalanin aja, tapi lempeng aja lah. Jangan kayak aku sama dia dulu sempat belok-belok gitu, nggak apa-apa, ada jodoh udah ada yang ngatur, tapi kan itu usaha inilah bumbu. Iya, tapi kan usaha tetap kita yang ngejalanin, guys. Nah, ya benar. Oke, nah terakhir deh aku mau bahas ada tadi soal perselingkuhan ke dia, soal clubbing. Yang terakhir, awalnya kepikiran paling awal Bebek udahlah nikah aja, itu apa sih? Jujur, awalnya nggak boleh bohong. apa ya, bosen. Maksudnya bosen tuh bosen hidup. Gablak. Ya, Bosen, cuman bosennya itu bosen apa ya, dengan ruang lingkup yang itu terus jadinya sempat apa ya, kepikiran, kayaknya kalau gini terus Bebek tuh hidupnya nggak akan bener lah, nggak akan ya intinya gitu-gitu aja gitu.
akhirnya pas kebenaran gitu sempat putus dulu, balikan lagi, akhirnya pas yang terakhir Bebek nanya tuh sama dia, sama si Putri, gimana nih kalau misalkan kita ke jenjang yang lebih serius gitu, karena dari Bebek pribadi pun pengennya ingin membenahi diri lah intinya gitu kan. Semua juga nggak ada yang ini, sama-sama belajar. Mantap. Cuman akhirnya dari situ Putri pun alhamdulillah mau, meskipun banyak banget rintangannya. Oh banyak banget, pasti goda aku juga sama Dior gitu. Karena udah jalannya kayak gitu ya, alhamdulillah akhirnya Putri pun mau, terus ngobrol sama orang tua segala macem, akhirnya ya udahlah jadi nikah. Dan akhirnya ya alhamdulillah sekarang dari segi usaha kerja segala macem, akhirnya sekarang udah punya anak tuh, aduh bener-bener yang seneng banget gitu. Seneng banget ya. Jadi segala macam lebih ke manage gitu. Oh, bola mana anak pada dibuangin sama dia mah, buang di luar kan. Kamu udah pakai pengaman aja. Pakai pengaman guys, parah. Nggak boleh guys. Jadi intinya gitu, soal nikah dan soal dulu. Oke, jadi kayaknya ini mah karena aku konten dadakan, nggak konsep, nggak apa. Jadi jawaban dia juga jujur. Jadi intinya emang yang aku rasain sama Jericho setelah menikah tuh emang kita masih ngawang-ngawang ya gitu ya, dari perbedaannya apa sebelum dan setelah menikah. Tapi buat kalian yang kalau emang serius sama pasangannya, gua saranin emang nikah aja gitu. Buat apa pacaran lama-lama daripada lu jagain jodoh orang. Itu. Gak usah nunggu mapan, gak usah nunggu kaya guys, karena lu nggak akan kaya kalau lu ini. Jadi berjalannya aja gitu. Dan aku juga, gua punya apa sih ya, bersyukur ya dikasih Tuhan ini rezeki istri gua disatukan. Karena kita mah bersyukur aja. Bersyukur aja guys. Jangan melihat ke atas terus, jangan melihat gua kan belum kaya. Lu pikir nggak gitu. Menurut gue pribadi pemikiran kayak gitu salah, karena yang namanya rezeki itu udah ada yang ngatur. Apalagi kita udah ada niatan baik gitu kan, rezeki istri, rezeki anak segala macem ya, insya Allah Allah tuh pasti selalu ngasih solusi apapun masalahnya gitu. Betul guys. So gitu. Jadi di obrolan kali ini gue mau ngasih saran aja dari opini gue pribadi buat teman-teman emang yang udah pacarannya lama atau emang mau nikah, segeralah menikah. Nggak harus mewah-mewah lah. Kalau lu punya duit lebih ya kenapa enggak. Tapi kalau emang lu ya seadanya aja lah, karena nikah itu jangan sampai ngebebanin atau ngeberatin pihak laki-laki atau perempuan. Kita seadanya aja, yang penting niatnya ibadah. Oke. Betul. Nah, konten kali ini segitu aja guys. Jadi chit chat bareng teman kecil aku yang dari dulu aku sama dia tahu banget lah perjalanan, makanya kayak kita kadang saling ngetawain ya. Si goblok, si bangsat, jauh nikah, jauh punya anak, aing juga jauh tiba-tiba bentar lagi jadi bapak guys. Doain ya guys. Oke, jadi itu aja guys. Jangan lupa tonton terus konten aku. Makasih yang udah terus tonton dan ngasih ide. Boleh komen di bawah atau DM Instagram gue ya, Iqbal Haf. Dan Instagram Jericho apa? Jangan lupa promotin @Jericho_. Nanti ada di bawah. Nah, nih ya. Jangan lupa promotin bengkel chatnya ya. Oke. Instagramnya apa? Instagramnya apa? Just Refine. Just Refine guys. Nanti Instagramnya ada di bawah. Atau kalian boleh tanya-tanya ke aku. Oke? Jadi see you di next video. Itu chit-chat gua sedikit aja pertanyaan, karena gua sama dia lagi saling ngakak aja gitu. Tiba-tiba anjing dulu bujangan kemana-mana lagi bareng. flashback aja. Cuman ini karena kita nggak prepare, nggak apa ya, dadakan banget. Ini kita dikonveksi guys. Jadi ini rumah produksi Hafs juga salah satunya ya. Oke, jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you banget buat kalian ya. See you di next video. Dadah. Bye.